Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asbata qawlihi fadkuruni adkurkum al-ayah wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sadaqallahu wa sadaqal karim ala tilka syai'in wa syukrin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kasih Allah, fadl Allah, rahmat Allah, inna Allah senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan semuanya kita selalu Allah ditambahkan dan ditambahkan dengan cara bagaimana kita pandai mensyukuri atas pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan pula kita semua pasti akan mengalami yang namanya maaf. Dan kita termasuk orang-orang yang banyak mengingat semuanya. Sebab itu adalah ciri, indikasi, tanda orang-orang yang akan gapai kebahagiaannya di dunia atau di akhirat. Sebab dengan kita selalu memperhatikan semuanya, maka kita oleh Allah termasuk orang-orang yang memperhatikan orang yang peduli dengan agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melihat masing-masing diri kita. Sebab mengetahui kadar kita itu yang paling mengetahui adalah diri kita sendiri. Itu diri kita sendiri. Dan juga dari hal itu kita jangan sekali-kali berani mencoba mengukur, menimbang atau menghukumi akan keagamaan orang lain. Dan itu karena memang bentuk daripada rahmatillah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, untuk memulai ada satu cerita ini supaya jadi barometer apa yang kita baca pada malam ini. Itu karangan dari Al-Imam A'arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syam'i, kitabnya Nasaikhul Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imam Al-Amaniyah. Itu nasihat keagamaan, wasiat-wasiat tentang keimanan yang ada di dalam diri kita. Itu ada seseorang, sebab manusia di dunia itu ada dua. Ada kalanya ahlul dunia, ada kalanya ahlul akhirat. Walaupun posisinya kita di dunia, orang itu ada min ahlil dunia, ada min ahlil akhirat. Nah, kita ditanya kita itu min ahlil dunia atau akhirat, kita tidak tahu menghukumi. Ada orang tanya kepada kita, saya itu termasuk ahli dunia atau ahli akhirat? Jangan sampai kita menjawab
menjawab. Karena dalam tafsir Imam Asy'arawi dijelaskan ada seseorang dia gelisah tentang dirinya. Akhirnya tanya kepada seorang soleh, ya Syekh, saya ingin tahu posisi saya. Apakah saya itu min ahli dunia atau min ahli akhirat? Kalau min ahli dunia, aduh betapa celakanya saya. Betapa celakanya. Kalau min ahli akhirat, mudah-mudahan diistiqomahkan. Apa jawaban Syekh tersebut? Kata Syekh, Allah Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Tidak layak saya itu menghukumi, menimbang atau menghukumi Anda dengan dikatakan ahli dunia atau ahli akhirat. Saya itu sama seperti kamu. Saya itu seperti kamu. Tapi mesti kamu harus menimbang, menghukumi dirinya sendiri. Apakah saya itu min ahli dunia atau ahli akhirat? Tidak layak satu sama lain menghukumi orang lain dengan dia min ahli dunia atau ahli akhirat. Akhirnya seorang tersebut tanya, kaifa dzalik? Bagaimana saya bisa supaya menimbang diri saya sendiri? Saya itu min ahli dunia atau min ahli akhirat? Itu kata sang penanya. Akhirnya dijawab oleh Syekh ini saja. Kita lagi posisinya di rumah, taruhlah umpamanya jam 5-an sore, udah ngerokok, ngopi, enak ya sore-sore itu ngopi, keluarga udah dipenuhin, udah makan. Tapi kita punya uang, umpamanya uang 10 juta, jangan 10 juta terlalu banyak. Jadi 10.000 apa 100.000 saja. Itu kata syekhnya. 10.000 apa 100.000 saja. Lalu lagi enak-enaknya kita, kalau bahasa Cirebonnya mah midang apa saya nyantel. Ucapanmu itu kalau dimudahkan kelautan di dunia semuanya akan khusus semua. Nomornya siapa ini? Langsung makanya diangkat. Ada di mana? Ada di rumah. Oh iya. Terus ya udah saya mau ke rumah. Mau apa ya? Ini siapa? Enggak, saya mau ngasih uang. Mau hadiah, mau hibah. Walaupun yang namanya lautan itu kan asin ya, dengan batang sampai apapun tidak bakalan terpengaruh. Tapi dengan hibah akhirnya apa ya tutup. Itu lautan ya. Udah berapa lama lagi datang lagi, telepon lagi, diangkat lagi. Ini siapa? Ada di rumahnya. Iya. Ada di mana di rumah? Saya mau ke rumah sekarang lah. Dan yakin mau apa? Yang beriman ini mau dia akan merasakan minta uang betapa pahitnya, betapa pembangunan sakitnya madrasah dia merasakan atau pondok atau pesantren. Orang-orang yang kurang imannya rasanya manis kalau bisa itu. Nanti rasanya kedatangan dua orang tersebut, sikap kamu gimana? Manis, tapi kalau orang yang imannya kuat akan pahit. Kalau kedatangan orang yang mau ngasih uang, waduh kita sambut dengan bahagia, senang itu. Oh berarti kita min ahli dunia. Kalau yang datangnya mau ngambil uang kita 100.000 buat pembangunan, kita sedih, pusing, mau hilang lagi. Berarti kita itu kan min ahli akhirat. Tinggal gitu aja nanti kata Syekh tadi gitu. Kata Syekh tadi kita sambut orang yang datang kepada kita untuk sumbangan muludan, untuk sumbangan masjid, mau ngene masjid atau madrasah atau apa. Lah kita sambut dengan aduh malas-malesan apa, ya udah berarti itu bukan min ahli akhirat. Tapi kalau orang yang datang mau ngasih uang kita dengan waduh seneng banget ya, kita ada rezeki mau ngasih kamu lah, disambut akhirnya dengan sukacita, dengan gembira. Oh berarti kita min ahli dunia. Kita tidak usah menghukumi orang, diri kita sendiri aja kayaknya bisa kebaca lah gitu.
oh saya itu min ahli dunia, saya itu min ahli akhirat. Kenapa? Sebab orang yang datang ke kamu, itu kata saya tersebut, orang datang ke kamu mau ngasih uang, dan itu adalah dunia. Kok kamu senang, gembira, disambut dengan antusias? Oh berarti kamu berarti min ahli dunia. Tapi orang yang datang ke kamu mau ngambil uang kamu untuk tujuannya untuk sedekah jariyah umpamanya lah. Lah kalau kamu gembira, sangat senang, berarti kamu min akhirat, sebab dia datang kamu mengambil uang kamu, betapa uang kamu mau dibawa ke akhirat dengan tanpa kamu memberi dia ongkos. Kan orang yang ngambil dia datang ke kita, berarti kita mau mengambil uang kita untuk dibawa ke akhirat dengan kita tanpa bayar, kan? Dia membawa ke akhirat itu dengan kita gratis dia itu. Mana uang kamu, saya mau dibawa ke akhirat. Enggak, dia mana ongkosnya dibawa ke akhirat, tidak kan? Tidak, itu kita gratis. Dan makanya kalau orang-orang soleh, kata Syekh tadi, kalau orang-orang soleh itu dia orang datang ke dirinya, dia minta sedekah, wah senangnya minta ampun itu. Engkau telah memberi saya atau membawa barang saya ke akhirat dengan tanpa saya memberi ongkos. Intinya tidak ada ongkir lah. Tidak ada ongkirnya. Harta saya dibawa ke akhirat tanpa ada bayaran. Ongkir itu kan mestinya luar biasa, kita senang mestinya. Lah itu akhirnya dia saja, udah terima kasih. Itu kata itu. Akhirnya dia berusaha bagaimana dia jadi min ahli akhirat. Sebab makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bahasa lastu minad dunya walad dunya minni. Saya itu bukan dunia ini. Walad dunya minni, dan juga dunia bukan dariku, bukan dari bagi. Jadi bisa manusia itu walaupun posisinya di dunia, dia min ahli akhirat. Sangat bisa. Bukan cuma dirinya, bahkan rumahnya itu akhirat, kendaraannya akhirat, banyak walaupun posisinya di dunia. Bila mana dia dalam hidup itu orientasinya selalu akhirat dan akhirat, sebagaimana Nabi. Jadi mudah-mudahan kita semua min ahli akhir, bukan min ahli dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dan juga kita memandang sudah menjadi min ahli akhirat, tetap akhirat itu ada banyak tingkatan. Walaupun sama-sama di surga, tingkatannya itu sangat banyak sekali. Dan kita mesti bersyukur, mesti berbangga hati, sebab kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab penghuni akhirat surga itu sudah dibatas. Ada berapa itu? Penghuni surga itu. Ada, kalau barisan itu, kalau rumah BTN itu mamanya itu ada 120 sop. 120 sop penghuni surga itu. Tapi sifatnya bulat gitu. Nah, paling tinggi posisinya di tengah, yaitu Jannatul Firdaus. Lah 220 sop itu penghuni yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 80 sop. Jadi 120 itu penghuni umat Nabi itu yang merajai di surga itu 80. Tinggal sisa berapa lagi? 40. Dan 40 itu dibagi umat selain Nabi kita, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, itu bagiannya itu berapa persennya? Itu 40 sok, tapi umat Nabi kebagian 80 sok. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sangat beruntung sekali. Kita harus berbangga hati jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan konsekuensinya apa? Untuk kita dapatkan tiket ke surga. Untuk dapatkan kita ke surga,
kita harus merasakan kelezatan keimanan. Jangan sampai keimanan itu rasanya pahit. Ada iman tapi rasanya pahit gitu. Harus merasakan kelezatan. Tokmul iman. Iman apa? Kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Saya ridho Islam agama saya, dan saya ridho Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi kita. Ridho gak itu? Ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti makna-makna dari semuanya itu apa? Apa sih arti kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita? Apa sih arti Islam? Saya ridho dengan sebagai agama saya. Apa sih arti bahwa saya ridho senang bahwa Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama kita. Dan kita bisa memahaminya, lalu kita bisa mengamalkannya. Lalu kita semuanya nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala ila hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min rasul anbiya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi mawala min jami' awliya'ihi masyarqati la maghribiha barabaha min yamin shibaliha inna rabbina hadrahum wa sukhasa ila sahbi hadzal kitab ومشايخنا ومعلمنا علينا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وأصولنا وفروعنا وحواشينا وسلسلتنا علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قدس الله سبحانه علينا ببركاتهم وكرامتهم واغفر لنا ولهم وارحمهم وبنا لهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Wa ba'du fa inna walhamdulillah. Sehabis pembahasan tentang mukaddimah, fa inna maka sesungguhnya kami walhamdulillah segala puji bagi Allah. Qad radina billahi rabbah. Kita semua ridho, rela, puas Allah sebagai Tuhan kita. Wabil Islami dina, dan saya ridho, rela, puas agama Islam sebagai agama kita. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan kita pun ridho, rela, puas bahwa Nabi Agung kita sebagai Nabi kita dan utusan yang diutus oleh Allah kepada kita. Wabil Qur'ani imama, dan juga kita ridho, puas, rela Al-Quran sebagai imam kita atau pedoman hidup kita untuk kita melangkah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabil Ka'bati qiblah, dan juga kita semua ridho, rela, merasa senang Ka'bah sebagai kiblat kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil mu'minina ikhwana, dan juga kita ridho, puas, rela orang-orang mukmin sebagai saudara kita. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dunal Islam, dan saya lepas tangan agama-agama yang berseberangan, berselisih dengan agama Islam. Banyak di dunia ini agama-agama. Kalau Islam, kalau di Indonesia ada berapa agama yang diakui itu? Ada 4 apa ada 5? Tapi agama yang paling banyak itu di India, sampai ada 900 agama itu di India itu. Wah, banyak berbagai agama. Lah kita itu harus tabarri, lepas, tidak mengakui dengan agama-agama selain Islam. Yukhalifu dinal Islam. Saya tabarro, saya lepas agama yang bersih dengan Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalallah,
Dan saya mengimani tentang semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan dari langit ke bumi. Kitab banyak, ada 104 yang sifatnya lembaran, ada yang sifatnya buku. Lembaran itu namanya suhuf, diberikan kepada Nabi Adam, diberikan kepada Nabi Sis, diberikan kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Musa sebelum diberikannya kitab Taurat. Kan saya harus iman. Dan juga kitab-kitab yang diberikan Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Wa bikulli rasulin arsalallah, dan juga kita harus iman kepada rasul-rasul utusan Allah yang telah Allah utus kepada kaumnya, yang jumlahnya itu ada 313 utusan. Kalau orang yang diangkat jadi nabi itu ada 124.000. Tapi yang jadi utusan itu ada 313 utusan. Cuma yang wajib kita ketahui nama-namanya itu cuma 25 saja. Utusan itu enggak cuma 25 yang tercantum dalam Al-Quran, lebih. Itu ada 313 utusan. Makanya karena itu banyak ulama-ulama kontemporer, salah satunya Quraisy Shihab, bahwa sangat banyak kemungkinan di Indonesia itu ada seorang utusan. Sebelum datangnya Islam itu sudah ada utusan di Indonesia itu. Sebab peradaban Indonesia sebelum datangnya Wali Songo udah tinggi, zamannya Majapahit, itu diakui oleh dunia. Itu banyak itu. Sebab utusan bukan cuma 25, walaupun ada yang nyeleneh. Nabi Sulaiman katanya, Nabi Sulaiman itu diutus di Indonesia. Kan ada negara Sleman katanya di sana. Ada negara Sleman ya, di mana itu? Daerah Sleman itu. Di Jawa Tengah ya. Iya. Itu karena di situ Sulaiman dan Borobudur itu yang bangun Nabi Sulaiman. Makanya daerah Sabah itu di Indonesia. Itu Wonosobo ya ada gitu, tapi itu orang Indonesia itu enggak katanya, enggak cuma bukan itu, tapi yang 25 juga ada di Indonesia, tapi itu satu pendapat gitu tuh ya, satu pendapat. Tapi kalau kita ya dunia ya, Nabi Sulaiman itu bukan di Indonesia, memang ulama Indonesia saja pengennya seperti itu. Tapi banyak yang itu berpendapat ada Rasul yang diutus di bumi Indonesia. Sebab Rasul bukan cuma 25, tapi ada 313. Pokoknya semua bangsa di situ punya peradaban yang tinggi, pasti di situ telah diutus seorang rasul. Bahkan di Cina itu kan peradabannya tinggi dan ada rasul di Cina itu. Itu kata pendapat itu hampir sepakat kalau itu dari yang 313 itu. Cuma ya tidak wajib kita ketahui. Jadi kita harus mengimani bikulli rasulin arsalallah wa malaikatillah, mengimani kepada malaikat Allah, wa bil qadar khairi wa syarri, juga dengan qadar Allah baik jelek atau wa bil yaumil akhir, dan juga tentang hari akhir, wa bikulli ma jaa bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya. Dan juga kita mengimani apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Agung kita, yang mana informasi Nabi Agung kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dzalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Mudah-mudahan kita semua hidup ala dzalika, keimanan terhadap semuanya. Wa alaiha namut, kita hidup di atas tadi juga kita dalam menghadapi kematian tetap kita dalam keadaan seperti itu. Kalau kita
hidup, meninggal dalam keadaan tadi wa alaihi nub'as, kita pun akan dibangkitkan dari dalam kubur, insyaallah minal aminin, kita akan jadi orang-orang yang aman. Alhamdulillah. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa sih mereka yang aman waktu dibangkitkan dari kubur? Itu alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan waktu dibangkitkan dari kubur. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan mengalami kesedihan. Bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Semua itu adalah semata-mata anugerahmu ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Pasti seseorang akan merasakan lezatnya keimanan bila mana dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ya, jadi yang namanya iman itu rasa. Iman itu rasa. Kalau rasa, kita tidak bisa menghukumi orang lain. Rasa imannya si dia seperti itu hanya dirasakan oleh masing-masing individu. Bahkan kita tidak bisa mengukur keimanan orang lain. Orang lain tidak bisa. Sebagaimana apakah kita min ahli dunia atau kita min ahli akhirat, tidak bisa. Maka kita ukur sendiri, kita timbang sendiri, kita hukumi sendiri. Tentang semuanya itu, menghukuminya adalah diri sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala khina yusbih wa khina yumsi salasa marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah kana haqqan 'ala Allah ayyurdiya. Ini ada hadis, barang siapa kalau pagi dan sore membaca 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, baca tiga kali, kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyah, maka dia berhak untuk dapatkan ridho Allah. Ini salah satu upaya usaha kita untuk dapatkan ridho Allah. Gampang atau sulit ini? Dapatkan ridho Allah gampang. Kita baca tiap pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali, paling berapa? Enggak ada 1 menit kayaknya. Ya, tidak ada satu menit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu baca 3 kali pagi dan sore. Kata Nabi, kan haqqan 'ala Allah ayyurdiyah, dia berhak untuk dapatkan ridho Allah. Alhamdulillah. Lah, cuma ada tanda kutipnya. Kita sering baca itu. Dapat, akhirnya kata Nabi, dia berhak untuk dapatkan ridho Allah. Berhak untuk dapatkan ridho Allah. Tapi ada tanda kutipnya, harus selain kita mengakui bahwa saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, itu sesuai ucapan kita dan perilaku kita. Wa'lam ma'asyiral ikhwan anna man radiya billahi rabban. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, seseorang yang meridhoi Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyardiya bitadbirih wa ikhtiyarihi lah wa bimurri qadaihi. Itu tuh. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka wajib dia ridho tentang aturan-aturan yang Allah jalankan terhadap dirinya. Allah mengatur kita.
Kalau kita ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita, kita ridho dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada diri kita. Ya nggak pantas. Saya ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhan. Kata Allah, ya udah, saya atur kamu. Hidupku saya atur. Ya nggak mau, saya pengen atur sendiri. Ya nggak pantas itu. Ya kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya kita ridho hidup kita diatur oleh Allah. Ayar dia bitadbiri wakhtiyari lahu, dan juga kita tidak boleh punya ikhtiar, punya pilihan. Saya ridho dengan kita meyakini Allah sebagai ridho, saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, udah apa yang dipilih Allah kita pun rela. Jangan kita dalam hidup ini kita pingin punya pilihan sendiri. Jangan punya pilihan kita hidup itu. Ya udah, apa yang dalam untuk kita apa pilihkan, apa yang dipilih oleh Allah itulah adalah yang terbaik. Jangan kita memilih diri sendiri dalam hidup ini. Kita pasrahkan bagaimana saya hidup itu oleh Allah. Wakhtiyari wa biburri qada'i, dan juga dengan kita mengatakan raditu billahi robba, berarti yang namanya qada itu ada dua. Ada qada yang rasanya manis, ada qada yang rasanya pahit. Qada yang rasanya manis apa? Sehat, banyak uang, istri soleh, solehah, anak-anak soleh, rumah bagus. Ya itu namanya kodok yang manis. Kodok yang pahit apa? Iya, sakit-sakitan itu kodok yang pahit. Uang nggak megang-megang gitu tuh. Punya rumah bocor, ini mau hujan, aduh belum diberes-beresin ini. Iya, punya kendaraan mogok gitu tuh. Nah, itu adalah moral kodok lah, itu adalah sesuatu kodok Allah. Kalau kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita menerima dengan semuanya. Jangan cuma menerima kalau takdir yang enak, kalau takdir baik enggak, saya nggak mau. Ya itu berarti ya tidak benar kita menganggap Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita tidak begitu ridho dengan Allah Tuhan kita itu. Kalau kita ditakdir gak enak, kita tidak suka. Wa yaqna bima qasamallahu min rizqi, dan juga orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, dia qanaah, nerima dengan pembagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kasihnya rezeki umpamanya tahun ini bulan ini 10 juta tuh. Pokoknya berapa pun dikasih ridho. Kalau kita ada pembagian rezeki tahun ini sekian, saya tidak terima, berarti kurang ridho Allah sebagai Tuhan kita gitu. Ya, kita ngukur sendiri aja, ini mah keimanan kita lagi diukur malam ini. Itu orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya ya dengan konsekuensi tadi. Wa yudawi ma'ala ta'ati wa yukhafidu ala faraidi, dan juga orang yang meridhoi Allah sebagai Tuhannya, dia harus mudawamah ala ta'ati, senantiasa taat kepada Allah, wa yukhafidu ala faraidi, dan juga dia menjaga apa-apa yang difardukan oleh Allah. Wa yastaniba maharimi, orang yang meridhoi Allah sebagai Tuhannya, dia jauhi semua larangan-larangan Allah. Wa yakuna sabiran ala bala'i, dan juga mensabari atas bala yang Allah timpakan kepada kita. Raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan kita, berarti konsekuensinya sabiran ala bala'i, dia sabar atas tertimpanya bala yang Allah timpakan kepada kita. Saya ridho Allah sebagai Tuhan kita, tapi saya tidak mau terkena bala ya nggak benar itu mah, keridoannya nggak benar ya. Iya. Syakiran lina'mai, kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita harus bersyukur terhadap semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Jangan sampai semua kenikmatan kita dipakai untuk maksiat. Kita dikasih mata, jangan sampai mata itu dipakai untuk maksiat. Kita dikasih lisan, itu kenikmatan. Jangan sampai lisan ini dipakai untuk maksiat, tapi dipakai untuk bagaimana kita mensyukuri akan lisan kita, kita mensyukuri akan mata kita. Bagaimana mensyukurinya? Dipakai hal-hal yang di situ ada nilai pahala. Berarti kita memakai lisan, memakai telinga, memakai tangan, dipakai yang di situ ada murka Allah, berarti kita mengkufuri nikmat Allah. Wa muhibban liliqa'i, orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, dia senang, dia cinta pertemuannya dengan Allah. Cinta, sangat ditunggu pertemuannya dengan apa itu pertemuan dengan Allah? Lewat kematian. Benci apa suka itu apa kematian? Itu orang yang ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita harus muhib. Kita itu cinta liliqa'i, pertemuan kita dengan Allah. Dan apa? Pintu pertemuan itu adalah al-maut. Al-maut. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Dan juga kita pasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah saja. Mukhlishan lahu fi ibadati, dan juga kita ikhlas dalam kita ibadah hanya semata-mata Allah. Wa mutamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadati, dan kita berpegangan hanya kepada Allah saja fi ghaibatihi wa syahadatihi, dalam gaibnya kita atau dalam syahadatnya kita. La yafzu fil muhimmat illa ilaih, dan kita tidak pernah melakukan faza itu kebalikan daripada sabar. Jangan kita gelisah, jangan kita resah. Urusan kita hanya dipasrahkan kepada Allah. Wal yu'awilu fi qadil hajati illa ilaih, dan kita gantungkan semua kebutuhan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti raditu billahi robba. Paham ya? Itu arti raditu billahi robba itu seperti itu. Kalau kita udah mampu, maka kita akan merasakan tokma iman, ladzatul iman, halawatul iman. Kita akan merasakan kelezatan iman itu, akan merasakan kenikmatan iman, akan merasakan manisnya iman. Kalau kita udah bisa seperti itu. La makna raditu bil islami dina, arti bahwa kita ridho dengan Islam sebagai agama kita, adzama hurumatihi wa sya'airah, kita mengagungkan kehormatan Islam dan syiar-syiar Islam. Walam yazal mustaidan bihi yu'aqidu wa yazidu rusuhan Islam min ulum al-amal, dan juga kita mengagungkan kehormatan Islam, mengagungkan syiar-syiar Islam, dan juga berusaha keras kita supaya kita tertancap dalam hati kita, kokoh dalam hati kita, dalam keimanan, dalam keislaman, dalam baik berupa ilmuwan atau berupa amal. Wa yakunu mutabitan wa yusbillah haifan wa li ahli muhtariman wa liman kafur mu'ridun wa mu'adiyan. Kita senang orang-orang yang berseagama dengan kita. Kita benci orang-orang yang berseberangan dengan agama kita. Gitu. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana muqtadiyan wa bi hadihi muqtadiyan wa li syara'ihi muttabi'an wa bi sunnati mutamassikan wa li haqqihi mu'addiman wa min as-salati wa salimi 'alaiha muqtiran wa li ahli baitihi muhibban wa 'alaihim murtadiyan wa mutarahiman wa li ummatihi musyfiqan wa lahum nasifan. Itu arti wa bi Muhammadin nabi, raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Apa sih arti kita ridho dengan nabi kita sebagai Nabi Muhammad, nabi kita? Kita muqtadi, mengikuti nabi kita, mengambil petunjuk pada nabi kita. Terus kita berpegangan dalam hidup kepada sunnah nabi. Kita mengagungkan hak-hak nabi, kita memperbanyak sholawat kepada nabi. Itu bukti bahwa
kita ucapkan wa bi muharraditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perbanyak sholawat. Walibati washabi muhibban, kepada ahli baitun Nabi, kepada sahabat Nabi kita cinta. Jangan sampai satu sahabat kita tidak cinta, itu jadi racun. Sahabat banyak, ratusan ribu. Jangan sampai ada satu sahabat di hati kita ada rasa kebencian. Naudzubillah, itu jadi penyebab su'ul khotimah. Dan itu berarti kita tidak benar dalam mengatakan wa raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Banyak aliran-aliran seperti Syiah, dia begitu membenci kepada sahabat Abu Bakar, kita begitu membenci kepada sahabat Umar, begitu membenci kepada Siti Aisyah. Itu berarti dia tidak konsekuen dalam mengatakan wa raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa alaihi mutaradiyan wa mutarahiman. Kalau kita ada sahabat disebut radhiyallahu an, umat-umat Nabi yang agung disebut radhiyallahu an, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an. Terus ahli baitun Nabi itu para aulia seperti Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Abdul Qadir Jalani, Abu Hasan As-Sadili. Disebut nama-nama itu kita katakan radhiyallahu an. Itu arti raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi fa yanbaghi laha ayyuhal mu'min an tutaliba nafsak bi tahqiqi hadhil ma'ani alladhi dzakarnaha fi maniqalika raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi wahai saudaraku yang beriman, kita tuntut diri kita. Kita tuntut diri kita. Bitahqiqi hadhil ma'ani. Kita mentahqiqkan, membuktikan, menyatakan kalimat-kalimat tadi dalam kehidupan kita. Kita raditu billahi robba. Buktikan kita hidup itu benar-benar kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Raditu bil islami dina. Tahqiqkan, buktikan kita hidup bahwa kita itu benar-benar Islam sebagai agama kita itu saya begitu ridhonya. Dan juga buktikan dalam kehidupan kita betapa kita mengatakan wa bi Muhammad nabi wa rasulah, kita nabi kita Nabi Muhammad itu kita ridho sebagai nabi kita. Alladzi dzakarna fi mana, dan yang sudah disebutkan itu arti raditu billahi rabba, raditu abil islami dina, raditu Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa kallif nafsak ala ittisabiha. Dan juga kita tekan nafsu kita untuk membuktikan semuanya. Wala taqna minha bi mujarradil qaul. Jangan sampai kita cukup tiap pagi sore raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Cuma sekedar baca itu saja. Pembuktian kalimat tadi tidak pernah kita buktikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai rela kita itu seperti itu. Wala taqna biya mujarradil qaul fa innaha qalilul jadwa. Sebab kita kalau cuma membaca saja tidak dibuktikan, diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, itu qalilul jadwa, sedikit sekali manfaatnya, sedikit sekali. Wa in kana la yakhlu min man, walaupun ya ada manfaat. Umpamanya kita baca sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca saja. Itu ada makna itu. Dan makna itu harus kita buktikan dalam kehidupan. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, ada makna. Dan makna itu harus kita buktikan dalam kehidupan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ada makna. Dan itu harus kita buktikan dalam perilaku kehidupan kita. Itu kalau kita terus, dan untuk dapatkan makna tadi pertamanya dengan kita muthalabatu nafsi. Kita tuntut diri kita untuk membuktikan semua makna-makna tadi. Wakadzalika fa'al fi jami'i ma taqulu min al-adhkar wal adhiyah. Nah, kita sholat kan ada banyak zikir ya. Ada banyak doa dalam sholat itu. Zikir kita waktu ruku baca apa? Subhana rabbiyal
adimi wa bihamdi. Kita waktu mau sholat baca takbir Allahu Akbar. Kita waktu mau ruku baca Allahu Akbar. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dikir-dikir. Ada doa. Apa doa? Seperti waktu julus baina sajdatain, Rabbighfirli warhamni wajburni, terus warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu apa makna kok doa itu kok di dalam sholat? Itu sebab memang kebutuhan yang paten bagi seorang manusia. Itu kebutuhan yang paten itu. Umpamanya kita itu hidup yang pengen itu sebenarnya tuh cukup dalam sholat itu mana itu saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kebutuhan hidup itu ada semuanya di sana. Lebih-lebih makanya ditaruh banas sajdatain, di antara dua sujud ditempatkannya. Ditempatkanlah. Hal itu kalau kita bukan cuma sekedar mengucapkan, tapi kita tadabburi maknanya, kita begitu khusyuk sewaktu kita membacakan itu, maka nilainya dalam kehidupan itu akan luar biasa. Jadi wal iktisaf bi ma'niha wa talib nafsak bi haqaiqiha. Situ waktu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa akbar. Kita talib nafsak bi haqaiqiha. Kita tuntut diri kita untuk membuktikan, menyatakan makna-makna tadi dalam kehidupan, dan itu menunjang kepada kekhusyuan kita dalam sholat. Wal iktisaf bi ma'niha. Bagaimana kita bersifat apa? Allahu Akbar. Bagaimana kita bersifat subhana rabbiyal a'la bihamdi. Bagaimana kita bersifat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ada sifat. Ada sifat. Misal dzalika contohnya subhanallah. Itu apa? Bagaimana kita supaya itu mempunyai arti yang sangat besar? Mumtali al-qalbi bitanzihillah wa ta'dimi. Waktu kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu dipenuhi hati ini bitanzihillah wa ta'dimi, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Jangan sampai kita sholat subhana rabbiyal a'la, hatinya diisinya dengan yang lain. Baca malafal, kata lisan mas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi isi hatinya diisi dengan yang lain, atau kosong pun itu ya qalilul jadwa, apalagi diisi lain. Tapi diisi suatu kita baca subhanallah mumtali al qalbi bitanzihillah wa ta'dimi subhana rabbiyal azim wa hamdi. Penuhi hati ini mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Itu akan meningkatkan kualitas sholat kita. Wa inda qalik alhamdulillah mumtali al-qalbi bisana Allah wa syukri. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita baca alhamdulillah, penuhi hati ini dengan sana Allah, memuji Allah, wa syukri, bersyukur kepada Allah. Itu makin kita sholatnya juga akan merasakan yang namanya ladzat. Sholat akan merasakan yang namanya halawah, rasa manisnya sholat, rasa lezatnya sholat. Kalau kita sholatnya itu setiap zikir sholat, doa sholat, kita dipraktikkan seperti itu. Wa inda qaulik rabbighfirli. Di mana ini? Suatu kita baca apa? Julus baina sajdatain rabbighfirli warhamni. Gimana? Mumtali'an minar raja' fillah ayyaghfira lak wa min khaufi alla yaghfira lak. Suatu kita rabbighfirli, penuhi hati ini harapan pada Allah untuk diampuni semua dosa. Wa min khaufi alla yaghfira lak, dan suatu kita rabbighfirli selain dipenuhi harapan dosanya diampuna, juga kita betapa rasa takut bila mana dosanya tidak diampuni. Waktu kita rabbighfirli waqis ala dzalik, nanti yang lainnya tinggal dikias-kiaskan saja.
Wastahil fil khudur ma'allah. Ini penting. Dan suatu kita sholat, istahil berarti bersungguh-sungguhlah fil khudur ma'allah, dalam hadir bersama Allah. Kita sholat Allahu Akbar, kita berarti apa? Diusahakan perasaan itu hadir ma'allah, fil khudur ma'allah, wa tadabbur ma'aniya ma taqul, dan juga kita meresapi, merenungi dan menghayati makna-makna apa yang kita ucapkan. Wastahil ittisab biha bima yuhibbu minka. Lalu kita habis sholat, sehabis kita mentadabbur seperti itu, kita praktekkan bacaan-bacaan sholat itu dalam kehidupan kita. Maka sholatnya itu nanti sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Nanti kita akan merasakan kebencian terhadap fahsya dan kemungkaran. Itu otomatis. Kita kalau sholatnya seperti itu, ama kemungkaran, ama fahsya itu rasanya benci, rasanya pahit. Tapi ama ketaatan itu tuh rasanya manis. Kebaikan itu rasanya manis. Kalau udah seperti itu, nanti kita jadi min ahlil akhirat, la min ahlid dunya. Nah itu rasanya supaya kita jadi min ahlil akhirat. Jangan sampai min ahlid dunya. Ada orang datang kepada kita kebaikan, senang sekali. Senang sekali. Ada rasanya datang kepada kita untuk memberi hal-hal yang tidak baik oleh agama, kita akan rasanya benci. Harta bisa benci, ya bisa. Ya kita kalau memang ada orang yang dikasih uang benci, ya memang sih ada gitu. Tapi ya kita untuk derajat ke sana itu rasanya sulit. Ya. Mau kasih uang berapa, 1 juta apa? Saya dapat rezeki pengen bagi-bagi. Buat kamu 1 juta. Untuk benci itu kita sulit rasanya. Rasanya sulit, tapi mau ngasih uang 1 juta malah kita itu sakit rasanya, itu sulit. Tapi bisa terjadi itu, bisa terjadi seseorang itu. Ya mungkin bayangan kita gimana rasanya ya. Ya kita juga kalau kita lihat kata-kata ulama nggak bakalan kita itu mempercayai. Sebab dengan banyak kisah ya kita akhirnya mempercayai. Sebab apa? Sebab yang namanya datang kepada kita dia secara akal saja lah, secara akal. Kita datang kepada kita dunia. Umpamanya tadi dikasih bagi-bagi rezeki, kasih saya 1 juta. Kok ada seseorang itu rasanya sakit waktu dikasih seperti itu? Padahal sih gratis, itu kok rasa sakit? Iya. Sebab dia betapa memahami tentang arti dunia sesungguhnya. Kalau dunia yang halal saja ada hisab, apalagi yang haram. Itu berarti apa? Dengan dia dikasih dunia, berarti akan dikasih beban yang sangat berat, tanggung jawab yang sangat berat. Ya pasti sakit ya. Cuma kita kan tidak merasa dikasih dunia, berarti kita akan dikasih tanggung jawab, beban pertanggungjawaban di akhirat. Ya rasanya senang saja. Itu rasanya senang saja. Beda dengan ahli akhirat. Ahli akhirat. Ya udahlah, intinya mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli akhirat, jangan min ahli dunia. Hadirin rahimakumullah, ya kita paling sampai 7 menitan lah. Apa yang tadi saya bacakan itu sesuai dengan pemahaman saya tentang makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pembahasannya itu. Kedua, tentang bagaimana kita tuntut diri kita, apapun yang kita lakukan dalam sholat berupa ucapan harus kita buktikan dalam kehidupan kita. Dimulai sewaktu kita baca sholat, kita harus merasa hadir Allah, hadir bersama Allah, lalu kita mentadabburi, menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Dan itu kata pengarang kitab ini bahasanya wajistahid. Dan itu tidak bisa kita asal-asalan. Itu harus ada kemauan yang kuat dari dalam diri kita untuk melakukan semuanya. Mudah-mudahan kita dikasih semoga oleh Allah bisa melakukan.